Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Secara astronomi sendiri, Indonesia berada di iklim tropis. Letak tersebut menyebabkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Selain dipengaruhi oleh faktor iklim, persebaran sumber daya alam di Indonesia juga dipengaruhi faktor geologis yang mempengaruhi contoh sumber daya alam, mineral, atau tambang. Banyaknya jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia mempengaruhi cara pengolahannya. Jadi, cara pengolahan masing-masing sumber daya alam berbeda-beda. Adapun potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi beberapa seperti berikut ini. Yang pertama ada sumber daya kehutanan. Hutan sendiri merupakan suatu wilayah yang menjadi tumbuhnya segala jenis flora dan habitat segala jenis fauna. Hutan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Untuk pembahasan hutan konservasi sendiri tidak terlalu saya perdalam karena memang sudah pernah dibahas pada bab sebelumnya mengenai konservasi flora fauna. Perbedaan yang ada mungkin ada penambahan taman buru. Pertama kita akan membahas mengenai hutan produksi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi sendiri juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hutan produksi tetap. Hutan ini dapat dieksploitasi dengan cara tebang sampai habis atau tebang pilih. Contoh hutan produksi tetap adalah hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba tumbuh secara alami sebagai penghasil kayu cendana, kayu meranti, kayu besi, dan kayu hitam. Sedangkan untuk hutan budidaya adalah hutan yang sengaja ditanami oleh manusia sebagai penghasil kayu jati dan pinus yang akan diambil hasilnya. Kemudian ada hutan produksi terbatas. Hutan ini hanya bisa dieksploitasi secara tebang pilih saja. Peruntukannya pun hanya memproduksi kayu dalam skala kecil. Dan terakhir ada hutan produksi konversi. Hutan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha di luar kehutanan. Dalam artiannya, pemerintah meminjamkan lahannya untuk dikelola oleh swasta atau suatu badan tertentu. Contohnya diolah menjadi kebun kelapa sawit. Hutan ini sering menjadi rebutan oleh para pengusaha atau investor. Itu tadi jenis hutan produksi. Berikutnya ada hutan konservasi. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jenis-jenis hutan konservasi ada kawasan hutan suaka alam berupa cagar alam dan suaka marga satwa, kawasan hutan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya atau tahura, dan taman wisata alam. Ada penambahan juga taman buru. Taman buru merupakan taman yang difungsikan untuk berburu tetapi sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Berikutnya ada hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jadi hutan ini benar-benar dijadikan hutan yang alami karena fungsi utamanya untuk melindungi lingkungan di sekitarnya. Itu tadi jenis-jenis hutan. Masuk pada potensi hutan. Terdapat 4.000 jenis kayu di hutan Indonesia. Sekiranya 2.607 jenis merupakan kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti kayu meranti, keruing, agatis yang dihasilkan terutama di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Kemudian ada kayu jati yang dapat kita jumpai di banyak daerah di Jawa Tengah. Kemudian rotan yang kita temui di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian ada kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, serta kayu akasia dan rasa mala banyak dihasilkan di Jawa Barat. Selain diambil kayunya, hutan juga dapat memberikan sumber daya lain berupa sagu, kulit pohon bakau, serta minyak kayu putih yang dihasilkan dari pohon minyak kayu putih. Itu tadi contoh potensi dari non-kayu. Kita akan masuk pada sumber daya berikutnya, yaitu sumber daya pertambangan.
Indonesia memiliki sumber daya tambang yang sangat tinggi karena memang lokasi Indonesia yang berada di Pacific Ring of Fire atau cincin berapi Pasifik yang ditandai dengan kegiatan vulkanik yang tinggi. Biasanya magma yang keluar dari gunung api mengandung emas dan tembaga, sehingga Indonesia secara potensial memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang. Adapun pembagian bahan tambang dibagi menjadi 4, yaitu minyak bumi dan gas alam, batu bara, mineral logam, dan mineral non-logam. Kita mulai dari minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan wujud mentah berupa campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Minyak bumi dan gas alam bermanfaat sebagai sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Contoh kilang minyak bumi ada di daerah Mahakam, Kalimantan Timur, serta seperti yang kita tahu, di Kota Buntang juga terdapat sumber gas alam, yaitu pada PT Badak. Berikutnya masuk pada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Tetapi dari segi produksi, Indonesia menempati posisi ke-6 dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Tambang batu bara sendiri sering kita temui di Kalimantan Timur, seperti di Samarinda, di Kutai, dan lain sebagainya. Berikutnya mineral logam dan mineral non-logam. Mineral logam dibedakan menjadi 5 macam, yaitu logam dasar, logam besi, logam mulia, dan logam radioaktif. Sedangkan mineral non-logam diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu bahan galian seperti bahan galian bangunan, bahan galian industri, bahan galian batu permata, dan bahan galian mineral keramik. Itu tadi pembahasan mengenai sumber daya pertambangan. Berikutnya kita masuk pada sumber daya kelautan. Pembahasan ini juga pernah kita bahas pada bab Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wilayah laut Indonesia sangat luas dan dapat menyejahterakan masyarakatnya jika dikelola secara optimal. Pengelolaan secara tepat dapat menghasilkan keuntungan besar dari laut Indonesia. Lautan Indonesia memiliki potensi dan sumber daya sebagai berikut ini. Yang pertama ada potensi perikanan, hutan mangrove, dan wisata laut. Perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Ikan pelagis kecil biasanya kita temui di daerah Indonesia bagian barat, sedangkan ikan pelagis besar dapat kita temui di daerah Indonesia bagian timur. Sedangkan hutan mangrove dapat difungsikan sebagai habitat alami beberapa biota laut seperti udang, ikan-ikan kecil, dan lain sebagainya. Selain itu, berpengaruh pada penyerapan karbon di udara, dan hutan mangrove juga dapat menghasilkan oksigen yang lebih tinggi dibanding hutan-hutan lainnya. Kemudian, sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan untuk wisata laut. Contohnya untuk wisata snorkeling, diving, ataupun surfing. Itu tadi penjelasan mengenai sumber daya kelautan. Berikutnya masuk pada sumber daya pariwisata. Pariwisata merupakan pemanfaatan sumber daya alam pada bidang hiburan dan wisata. Indonesia berupa kepulauan dengan rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, melahirkan objek wisata alam yang sangat beragam. Objek dan daya tarik wisata alam tersebut meliputi objek wisata alam pantai, danau, taman nasional, dan gunung. Jenis pariwisata di Indonesia sangat beragam seiring kekayaan alamnya. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata di setiap daerah pun berbeda-beda. Dari pengelolaan yang ada, kita harus memanfaatkan pengembangan kegiatan pariwisata secara keberlanjutan agar tidak merusak lingkungan yang ada. Dengan mengelola kegiatan pariwisata secara berkelanjutan memiliki beberapa manfaat seperti menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat. Kemudian meningkatkan devisa negara dari jumlah kunjungan wisatawan asing, serta memperluas lapangan kerja yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata, sehingga menyerap banyak angkatan kerja. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan terakhir, dapat mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kita bahas bersama di Teams.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.